Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini? Semoga dalam keadaan sehat ya, dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, oh iya, ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak sayang. Karena ibu sayang sama kalian, maka ibu akan memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Anissa Elhab, mahasiswi PPL IAIN Salatiga. Nah, sebelum pembelajaran dimulai, malah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa virus COVID-19 saat ini sedang meningkat. Jadi ibu harap kalian menaati protokol kesehatan. Bagaimana kita bisa melindungi orang yang kita sayang bila tidak dimulai dari diri sendiri. Nah, sekarang ibu mau tanya, apakah kalian pernah menanam pohon? Jika pernah, pastilah kalian menanam pohon itu memiliki tujuan tertentu. Seperti contohnya ingin mengambil buahnya. Nah, ini dapat menjadi gambar buat umat manusia yang ada di bumi bahwa kita dapat menanam kebaikan di dunia dan kita dapat menuainya juga di akhirat. Jadi apapun yang kita tanam akan kita ambil hikmahnya. Hal ini sesuai dengan pesan Rasulullah SAW bahwa kehidupan ini adalah ladang untuk menanam. Nah, menanam apa? Jadi yang ditanam adalah kebaikan yang sebanyak-banyaknya. Beda hal dengan keburukan. Jika kita menanam keburukan, maka kita juga akan menuai keburukan di akhirat atas keburukan yang kita perbuat. Pada hakikatnya, kehidupan itu bersifat sementara, tidak kekal seperti apa yang kita inginkan. Nah, mungkin kalian, oh aku masih muda, aku masih pengen senang-senang, tapi apakah kita ingat akan kematian? Kematian itu datang tanpa mengenal umur, kapan, dan di mana. Jadi mulai sekarang marilah kita untuk perbanyak amal perbaikan untuk menghindari kebiasaan yang buruk. Jika kita lupa bahwa kematian itu dapat datang kapan saja, dan bila kematian itu datang, maka kesempatan kita untuk menanam kebaikan itu telah hilang. Nah, akhir-akhir ini banyak sekali orang yang meninggal dunia, dan menjadi pelajaran bagi orang yang masih hidup menyadari bahwa kita juga akan mengalaminya. Nah, maka dari itu kita dituntut untuk melakukan banyak kebaikan agar dapat menolong kita di hari akhir nanti. Masuk di materi yang pertama, yaitu pengertian iman kepada hari akhir. Nah, sekarang itu mau tanya, iman kepada hari akhir itu termasuk dalam rukun iman yang keberapa? Ayo, mari kita ulang kembali, mari kita ingat kembali pelajaran yang sudah kita dapatkan kemarin. Hari akhir terdapat pada firman Allah pada surat Al-Hajj ayat ke-7. Bismillahirrahmanirrahim. Wa anna sa'ata atiyatul la raiba fiha wa anna allaha yab'atsu ma fil akhir itu. Jadi iman kepada hari akhir yaitu meyakini di dalam hati bahwa bumi dan seisinya, kehidupan yang ada itu akan mengalami kehancuran. Hari akhir ditandai dengan adanya ditiupnya trompet oleh malaikat Israfil. Dan di sini di hari kiamat ini terjadi porak-poranda dari daratan, lautan, gunung-gunung, dan benda langit. Nah, para ulama mengelompokkan macam kiamat ini menjadi dua, yaitu kiamat sugro dan kiamat kubro. Kiamat sugro sering disebut dengan kiamat kecil. Nah, kiamat sugro itu adalah sebuah kematian seseorang yang bernyawa. Jadi orang yang meninggal
karena sakit, karena kecelakaan, dan karena adanya bencana seperti itu. Nah, jika kiamat kubro itu adalah kiamat besar, yaitu kematian semua yang hidup, termasuk kehancuran alam semesta. Nah, kejadian mengenai hari kiamat itu sudah ada dalam firman Allah, yaitu pada Quran surat Al-Qari'ah ayat 4-5. Bismillahirrahmanirrahim. Yawma yakunun nasu kal farashil mabthus wa takunul jibalu kal 'ainil manfush. Dan surat Al-Zalzalah ayat 1-2. Bismillahirrahmanirrahim. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu asqalaha. Nah, setelah peristiwa kiamat, manusia akan dalam kehidupan di alam akhirat. Nah, yang pertama yaitu ada alam barzah. Nah, alam barzah itu apa sih? Alam barzah itu adalah kubur. Jadi di sini kubur ini adalah perbatasan antara alam dunia dan alam akhirat. Gitu. Nah, di dalam kubur ini akan ditanyai dua malaikat, yaitu malaikat munkar dan malaikat nakir. Nah, tugas malaikat munkar dan malaikat nakir itu adalah menanyai bagaimana sih kehidupan kita, apa sih yang kita perbuat saat kita masih hidup, itu, apakah kita berbuat kebaikan ataukah kita berbuat keburukan. Nah, yang kedua yaitu Yaumul Ba'ats atau hari di mana manusia dibangkitkan kembali dari kubur untuk diarahkan menuju padang mahsyar. Nah, yang ketiga yaitu Yaumul Mahsyar. Yaumul Mahsyar adalah hari di mana dikumpulkannya manusia ke dalam sebuah padang bernama padang mahsyar. Nah, di padang ini adalah padang yang sangat luas dan panas. Jadi keadaan manusia saat itu sangat susah dan tidak ada satupun yang dapat menolong kecuali pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi orang-orang yang dikehendakinya. Nah, makanya dari itu amal perbuatan kita lah yang menolong kita di akhirat nanti. Nah, yang keempat adalah Yaumul Mizan dan Yaumul Hisab. Nah, Yaumul Mizan arti timbangan, hisab artinya adalah hitungan. Jadi Yaumul Mizan adalah hari di mana ditimbangnya seluruh amal manusia, baik itu amal baik maupun amal yang buruk. Nah, nanti ditimbang manakah yang lebih berat untuk mendapatkan keadilan dan balasannya masing-masing. Nah, selanjutnya yaitu Yaumul Hisab. Hisab itu berarti hitungan. Jadi Yaumul Hisab adalah hari di mana dihitungnya seluruh amal manusia. Jadi dihitung manakah yang lebih banyak, amal baikkah ataukah amal buruk yang kita lakukan ketika masih berada di dunia. Nah, yang kelima yaitu surga dan neraka. Di sini surga itu sebagai balasan amal baik kita. Jadi kalau kita berbuat baik di dunia, maka kita di akhirat nanti akan mendapatkan reward atau hadiah berupa surga. Kemudian untuk yang selalu berbuat buruk dalam hidupnya, maka dia akan mendapatkan balasan neraka. Sekian penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.